Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Komari Kota Darmaindi Pandey dengan NIM 23095111030 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ilmu penyakit bakteri dan jamur tentang Pseudomonas pada kucing. Selanjutnya itu ada pokok bahasan, terdapat 6 bahasan. Yang pertama adalah latar belakang, kedua contoh kasus, ketiga pembahasan, keempat gejala klinis, kelima upaya pemecahan masalah, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, yang pertama ada mengenai latar belakang. Pemeliharaan hewan kesayangan terbilang mudah untuk dilakukan. Namun, harus seiring dilakukan pemantauan terhadap kesehatan dan kebersihan oleh pemiliknya. Karena akhir-akhir ini banyak sekali penyakit yang kemungkinan dapat terjadi pada kucing peliharaan apabila pemilik tidak memperhatikan kesehatan hewan yang dipeliharanya. Penyakit atau gangguan yang sering menyerang hewan-hewan ini, khususnya pada kucing, adalah parasit, bakteri, dan jamur. Penyakit-penyakit ini merupakan masalah ringan apabila pemiliknya selalu memperhatikan kebersihan hewan peliharaannya. Namun, akan menjadi masalah yang sangat serius apabila kesehatan dan kebersihan lingkungannya dibiarkan begitu saja. Salah satu penyakit yang akan ditimbulkan apabila infeksi ini dibiarkan adalah abses. Ada banyak potensi penyebab abses pada kucing. Salah satu penyebab paling umum adalah gigitan hewan lain, luka tembus dari benda tajam seperti tongkat, dan biji rumput juga dapat menyebabkan terjadinya abses. Abses merupakan suatu keadaan di mana terjadi penumpukan nanah yang terjadi di dalam rongga di bagian tubuh setelah terinfeksi yang merupakan pus yang terlokalisir akibat adanya infeksi dari suprarasi jaringan. Abses yang terjadi pada kucing dapat ditimbulkan akibat adanya infeksi dari berbagai bakteri, salah satunya yaitu bakteri Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa merupakan salah satu bakteri yang dapat menimbulkan pada luka. Selanjutnya itu adalah merupakan contoh kasus, bisa dilihat dari gambar, kucing bernama Empis yang merupakan kucing tetangga saya mengalami pembengkakan dan juga keluar nanah dari luka pada kaki kanan bagian belakang yang dikarenakan terkena benda tajam. Empis awalnya merupakan kucing yang sangat sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit. Nah, gejala yang ditimbulkan dari si empis tersebut, yang pertama adalah pembengkakan pada kaki bagian belakang, kedua, keluarnya nanah pada pembengkakan tersebut, lalu yang ketiga, empis itu mengalami demam, dan yang keempat, empis mengalami rasa nyeri yang sangat hebat. Nah, dicurigai kucing tersebut mengalami abses yang disebabkan oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa. Baik, selanjutnya itu ada pembahasan. Abses merupakan suatu keadaan di mana terjadi penumpukan nanah yang terjadi di dalam rongga di bagian tubuh setelah terinfeksi yang merupakan terlokalisir akibat adanya infeksi dari supurasi jaringan. Abses yang terjadi pada kucing dapat ditimbulkan akibat adanya infeksi dari berbagai bakteri, salah satunya yaitu bakteri Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa merupakan salah satu bakteri yang bisa ditemukan pada luka. Infeksi Pseudomonas adalah penyakit yang disebabkan oleh strain atau jenis bakteri Pseudomonas. Pseudomonas aeruginosa adalah jenis paling umum yang menyebabkan infeksi pada kucing. Penyakit zoonosis adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Pseudomonas aeruginosa merupakan patogen yang bersifat zoonosis. Manusia juga sangat rentan terhadap infeksi Pseudomonas aeruginosis, terutama setelah diproses di rumah potong hewan. Pengobatan infeksi Pseudomonas aeruginosa sangatlah sulit karena terus berkembang resistensi dari antibiotiknya. Bakteri Pseudomonas merupakan berbagai macam bahan organik untuk makanan. Pada hewan, keserbagunaan ini memungkinkan organisme tersebut menginfeksi jaringan yang rusak atau orang dengan kekebalan tubuh yang sangat rendah. Gejala infeksi tersebut bergantung pada lokasi infeksi. Tetapi hampir semua jaringan tubuh dapat terinfeksi, meskipun infeksi pada anjing dan kucing tidak hanya dapat meliputi kulit dan juga telinga, tetapi juga saluran pernafasan dan saluran kemih. Banyak jenis bakteri dari genus Pseudomonas menyebabkan infeksi Pseudomonas. Jenis yang paling umum adalah Pseudomonas aeruginosa.
Bakteri Pseudomonas dapat tumbuh dan menyebar dengan berbagai cara termasuk melalui yang pertama, kontak dengan lingkungan yang terinfeksi, kedua, luka atau cedera terbuka, ketiga, kontaminasi melalui peralatan atau lingkungan kotor, dan yang terakhir melalui kontak dengan kucing lain. Selanjutnya ada gejala Pseudomonas pada kucing. Yang pertama, kulit dan luka, abses atau pembengkakan berisi nanah, luka yang sulit sembuh atau menjadi lebih parah biasanya dengan bau yang tidak sedap, serta kulit kemerahan, bengkak, dan iritasi di sekitar luka. Kedua, infeksi telinga. Kucing sering menggaruk atau menggelengkan kepala, bau tidak sedap dari telinga, telinga terlihat merah, bengkak, atau mengeluarkan cairan kental berwarna hijau atau kuning. Ketiga, saluran pernapasan. Kucing akan sering bersin, batuk, atau sesak nafas. Hidung berair atau mengeluarkan cairan berwarna. Selanjutnya, itu ada gejala umum infeksi sistematik. Kucing akan demam atau suhu tubuh yang lebih tinggi, lemas, kurang nafsu makan atau kehilangan berat badan, lesu, dan lebih banyak tidur daripada biasanya. Baik, selanjutnya itu adalah upaya pemecahan masalah dari abses yang disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa. Pengobatan atas abses tergantung pada lokasi dan tingkat keparahan infeksi. Kebanyakan abses dirawat dengan rawat jalan, bukan di klinik. Kuncinya adalah mengeluarkan kantong nanah, baik dengan operasi pengangkatan atau dengan mengeringkan dan juga membilasnya. Jika benda tajam yang telah menjadi penyebab abses, penting untuk memastikan bahwa benda tajam tersebut telah diangkat seluruhnya atau abses dapat terjadi kembali. Terapi antibiotik yang tepat merupakan komponen penting dari keberhasilan pengobatan abses. Antibiotik akan dipilih berdasarkan bakteri yang terlibat. Dokter hewan yang dimana nantinya akan merekomendasikan agar sampel nanah dikirimkan ke laboratorium rujukan untuk dibudidayakan sehingga bakteri yang terlibat dapat diidentifikasi dengan tujuan pemilihan antibiotik yang sangat tepat. Selain itu, penting untuk memastikan pereda nyeri yang memadai selama pengobatan abses dan membatasi aktivitas selama pemulihan agar jaringan yang terlibat dapat sembuh dengan baik. Nah, jika operasi dilakukan untuk menghilangkan abses, disarankan untuk menjaga kucing tetap tenang. Selain itu, obat yang dapat diberikan yaitu antibiotik ceftazidime. Ceftazidime adalah agen cefalosoprin injeksi generasi ketiga yang digunakan secara parenteral dan berguna dalam mengobati infeksi bakteri gram negatif yang serius terutama terhadap Enterobacteriococcali yang rentan termasuk Pseudomonas aeruginosa. Obat ini merupakan antibiotik bakterisida dan bertindak melalui penghambat enzim yang bertanggung jawab untuk sintesis dinding sel bakteri. Cefalosoprin generasi ketiga mempertahankan banyak aktivitas gram positif dari agen generasi pertama dan kedua, tetapi memiliki aktivitas gram negatif yang jauh lebih luas. Seperti halnya, agen generasi kedua, cefadimis, dianggap sebagai celosoprin anti-pseudomonas dengan dosis yang diberikan untuk kucing dan anjing yaitu 25 hingga 30 mg per kilogram 4 IMQ8H. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Abses merupakan penumpukan nanah pada tubuh hewan. Abses yang terjadi pada kucing dapat ditimbulkan akibat adanya infeksi bakteri Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa adalah bakteri patogen oportunistik yang sering ditimbulkan di lingkungan seperti tanah, air, dan berbagai permukaan. Pada kucing, Pseudomonas aeruginosa dapat menimbulkan infeksi, terutama jika sistem kekebalan tubuh kucing sedang lemah atau jika ada luka terbuka. Infeksi ini biasanya terjadi di kulit, telinga, saluran pernapasan, dan gejala umum infeksi sistematik. Gejala infeksi pada kucing dapat mencakup demam, lesu, kehilangan nafsu makan, atau pembengkakan pada area yang terinfeksi. Pengobatan abses tergantung pada lokasi dan tingkat keparahan infeksi. Jika benda tajam yang telah menjadi penyebab abses, penting untuk memastikan bahwa benda tajam tersebut telah diangkat seluruhnya atau abses dapat terjadi kembali. Dan juga obat yang dapat diberikan yaitu antibiotik ceftazidime. Baik, sekian pesan dari saya. Saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.